Waktu Tuhan cipta saudara dan saya, satu, gambaran dia adalah kita harus menjadi representatif Tuhan. Orang lihat kita, orang lihat Tuhan. Berikutnya rupa, yang Tuhan bilang adalah begini, saya akan tanamkan saya punya sifat di dalam manusia. Akhirnya Tuhan akan menciptakan kita, Tuhan menolong kita, supaya waktu kita hidup, bergerak di bumi, harusnya cara-cara Tuhan yang saudara dan saya pakai. Kita harus ditemukan serupa, menyerupai Tuhan aja. Yang tadi sama dengan gambar. Kemanapun kita pergi, di mana saja kita berada, dengan siapa saja kita berinteraksi, orang harusnya menemukan kasih Kristus di dalam kita, menemukan kemurahan Kristus di dalam kita, menemukan kemampuan untuk mengendalikan diri yang Tuhan punya ada juga di dalam kita, menemukan hikmat Tuhan juga ada di dalam kita. Makanya kenapa ini yang kita bilang, kalau tidak serupa dan segambar, orang akan terkendala untuk berkuasa. Makanya kalau ditanya hari ini, dengan cara apakah saudara dan saya bisa memenuhi atau bisa mengerjakan tujuan Tuhan menciptakan kita, yaitu berkuasa. Ayat 26 memulainya dengan fakta begini, kamu harus mengejar keserupaan dan segambar dengan Kristus. Waktu Tuhan cipta Adam dan Hawa pertama kali pada waktu itu, jelas mereka sangat mewakili rupa dan gambar Tuhan. Sampai kemudian kita belajar dosa masuk. Waktu dosa masuk, Paulus bilang di Roma pasal 3:23, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Gambar dan rupa Kristus tergerus dari kehidupan manusia. Hasil berikutnya adalah manusia tidak hidup dalam kuasa. Yang mendominasi kehidupan manusia adalah dosa, kejahatan, pelanggaran. Yang mendominasi kehidupan manusia adalah waktu kita jatuh, sudah jatuh, waktu kita bangun, jatuh lagi. Bangun, jatuh lagi. Karena memang ternyata begini, tanpa keserupaan dan segambar dengan Kristus, orang kehilangan kuasa. Makanya supaya pada akhirnya saudara dan saya ditemukan sebagai orang yang bisa mencapai desain awal Tuhan bagi kehidupannya kita, yaitu begini, berkuasa dalam hidup. Alkitab mengajarkan, saya ulang, saudara dan saya hari ini harus mulai menguji ulang bagaimana kita hidup. Apakah ketika orang yang berinteraksi dengan hidup kita tiap-tiap hari, di rumah, di tempat kerja, di tempat kita menuntut ilmu, rekan-rekan atau partner bisnisnya kita, perusahaan yang kita bangun, apakah waktu mereka berinteraksi dengan kita, yang mereka temukan adalah kita adalah representatif Kristus di dalam mereka punya hidup atau tidak?